Halo teman, kembali lagi di Atana Youtuber. Kali ini kita bakalan membaca cerita-cerita horor dari kalian ya. Oke, sesuai yang gue kasih tahu di komunitas bahwa gue bakalan baca cerita horor yang mungkin aja agak seremin ya. Semoga aja serem sih cerita-cerita kalian. Mungkin ya, kita bakalan baca ya. Oke, langsung aja kita ke cerita yang pertama. Oke, ini cerita dari Basria Galaxy Channel ya. Oke. Waktu siang, saya ada di sekolah. Waktu masuk ke kelas, tiba-tiba saya melihat ada bayangan tangan yang terjepit di bawah lemari di kelas sebelah. Saya kaget langsung mendekat ke kelas yang ada bayangan tangan yang terjepit. Tapi sayang, pas saya udah nyampe di kelas, saya nggak lihat bayangan tangan yang terjepit itu. Dan ternyata pas saya nanya ke kawan saya, yaitu bahwa siapapun yang melihat bayangan itu tersebut akan mimpi buruk yang sangat mengerikan. Saya awalnya nggak percaya, tapi ternyata itu benar bahwa siapapun yang melihat bayangan itu tersebut akan mimpi buruk. Malam harinya saya mimpi buruk tentang bayangan tangan yang sebenarnya. Bayangan tangan yang terjepit itu ternyata seorang ibu hamil yang sudah meninggal, dan katanya aku mati karena suamiku. Dia membunuhku di dekat gudang rumahnya. Dia mabuk dan gila sehingga dia ingin membunuhku yang sedang hamil. Pas pula tanganku sedang terjepit di bawah lemari yang enggak dipakai di gudang itu. Berarti siapapun kalian akan jadi korbanku selanjutnya. Dan entah mengapa aku tidak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya dia langsung menusuk kepalaku dengan secepat mungkin. Aku berteriak kencang dan akhirnya aku terbangun sendiri, dan akhirnya aku pun membaca doa sebelum tidur, dan untungnya aku tidak mimpi buruk lagi. Ini kalau gue di situ ya kayaknya udah serem banget sih itu. Ya, tapi good lah, keren-keren ceritanya. Horor gitu ya, bayangkan ceritanya. Oke, next. Oke, next dari Brenda Pasau. Oke, cerita realnya dia katanya. Jadi aku kan tinggal di rumah omaku atau nenek ya, nenekku pergi ke rumah tanteku. Aku di rumah sendirian. Nah, aku kan foto-foto tuh saking gabutnya. Saking gabutnya ya, foto-foto aku arahin ke depan pintu toilet. Aduh, ini firasat gue udah gak enak nih. Aku pas lihat kamerku, aku lihat ada sosok kayak boneka anak kecil pendek, baru kayak pakai kimono dari Jepang gitu. Habis itu aku lihat hasilnya, nggak ada. Nah, habis itu aku foto lagi dan ada penampakan bayang putih lewat di atasku. Ih, serem gitu, aku takut banget sumpah. Nggak bisa bayangin sih itu guys, foto-foto tiba-tiba ada itu. Beneran sumpah, gue kalau kayak gitu udahlah nggak bisa bayangin sih gitu seremnya gitu. Kalau di apalagi toilet loh, bayangkan toilet tiba-tiba nanti pas itu mau BAB. Wah, udahlah, udah skip itu. Udah di celana pas. Oke, next. Ya, thanks ya dari Brenda Pasau. Oke, ini dari Devina Yuansa Putri Koiri. Oke. Jadi gini teman-teman, aku kan punya kucing. Nah, di sekitar tempat tinggalku itu nggak ada yang memelihara kucing, dan jarang juga kucing liar ada di sekitar rumahku. Dan suatu hari pas malam kan aku mau beri makan kucing, tapi aku merasa kucingku itu bersikap aneh dari biasanya. Lalu pas mau aku makani makani, dia malah lari ke semak-semak yang gelap banget. Karena aku takut kegelapan, aku pun akhirnya pulang. Tapi pas di rumah aku kaget, tiba-tiba kucingku udah ada di rumah. Nah, lalu aku pun tanya ke kakakku. Lalu kakakku bilang kalau kucingku dari emang di rumah. Lalu kucing siapa yang aku kejar tadi? Aneh banget ya kan. Kalau kembaran kucingku ya pasti nggak mungkin, karena kucingku nggak punya kembaran sama sekali. Oke, itu terserah kalian nggak percaya. Oke sih, mungkin iya sih, mungkin aja ada yang sama karena rasnya mungkin sama. Tapi sih agak creepy juga sih kalau sana gitu. Mungkin ada kebetulan ya, suatu kebetulan yang sama gitu ya. Oke guys, kalian sampai sini dulu cerita horornya. Kalau kalian pengen gue lanjutin, so komen di bawah ya, oke? Gue bakal bacain ini komentar-komentar niat kalian itu banyak banget loh, sampai 90 loh.
Wow, niat banget kalian tulis kayak gini, nggak capek. Keren sih, keren ya. Gue mungkin ada beberapa yang baca terus gue jawab ya komentar ya. Kalau gue udah dijawab, kalau komentar kalian udah gue jawab, berarti gue udah baca cerita kalian ya. Oke. Ya, nanti ada beberapa yang gue baca di video, ada yang beberapa gue baca di komentar ya. Oke. Saya Tamnaf pamit undur diri. Bye bye. See you next time.